A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surat ke-1 Al-Fatihah atau pembukaan. Surat ini dinamakan Al-Fatihah karena Al-Quran Al-Azim diawali dengannya. Dinamakan juga Al-Matsani karena ia dibaca setiap rakaat. Di surat ini juga memiliki nama-nama yang lain. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah demi memohon pertolongan kepadanya. Adalah alam, nama pengenalnya, untuk Tuhan Maha Alam, pemilik alam semesta, yang maha banyak berkahnya lagi maha tinggi. Zat yang berhak diibadahi bukan lainnya, dan Allah adalah merupakan nama paling khusus dan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak dinamai dengannya selain Allah yang maha banyak berkahnya lagi maha tinggi. Ar-Rahman, yang maha pengasih, yakni yang memiliki rahmat umum yang meliputi seluruh makhluk. Ar-Rahim, maha penyayang, yakni kepada orang-orang mukmin. Dan keduanya merupakan dua nama di antara nama-nama Allah Ta'ala, yang keduanya mencakup penetapan sifat rahmat, menyayangi bagi Allah sebagaimana yang layak bagi keagungannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifatnya yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan, dan karena nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin, yang duniawi maupun yang agamawi. Dan di dalamnya terkandung perintah bagi hambanya untuk memuji, karena dialah semata yang berhak mendapat pujian, sebab dialah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan, menciptakan semua makhluk, yang menangani urusan mereka, dan mengatur makhluknya, seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya, dan mentarbiah para walinya dengan iman dan amal soleh. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, yang maha pengasih, yakni yang memiliki rahmat umum yang mencakup seluruh makhluk. Ar-Rahim, maha penyayang, yakni terhadap orang-orang mukmin, dan keduanya merupakan dua nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan.
Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala semata pemilik kekuasaan pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan atas amal perbuatan. Dalam bacaan seorang muslim terhadap ayat ini, pada setiap rakaat dari sholat-sholatnya terkandung peringatan baginya akan datangnya hari akhir. Juga terkandung motivasi baginya untuk mempersiapkan diri dengan amal soleh dan menjauhkan diri dari maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kami mengkhususkan Engkau semata dengan ibadah dan kami juga hanya memohon pertolongan kepadamu dalam semua urusan kami, sebab semua urusan berada di tanganmu dan tidak ada seorang pun selainmu yang memiliki sebesar biji sabit sekalipun darinya. Dalam ayat ini terkandung petunjuk bahwa seorang hamba tidak boleh mengarahkan sesuatu pun dari jenis-jenis ibadah seperti doa, istighosah, menyembelih dan tawaf mengelilingi sesuatu kecuali untuk Allah semata. Dan di dalamnya juga terkandung kesembuhan bagi hati dari penyakit-penyakitnya, ujub dan sombong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukilah dan arahkanlah kami, serta berilah taufik bagi kami menuju jalan-jalan yang lurus, serta teguhkanlah kami di atasnya, sehingga kami bertemu denganmu kelak, yaitu Islam yang merupakan jalan yang terang, yang menyampaikan kepada keridhaan Allah dan kepadanya surga yang telah ditunjukkan oleh penutup para rasul dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali dengan istiqomah di atas jalan tersebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang sidik, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah dan istiqomah. Dan janganlah Engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang telah mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang seperti mereka. Dan jangan pula Engkau menjadikan kami termasuk orang-orang sesat, yaitu orang-orang yang tidak mendapat hidayah karena kejahilan mereka, hingga akibatnya sesat jalan, yaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup mereka. Di dalam doa ini terkandung kesembuhan bagi seorang muslim dari penyakit ingkar, kejahilan, dan kesesatan. Juga terkandung petunjuk bahwasanya nikmat paling agung secara mutlak adalah nikmat Islam. Oleh karena itu, siapa yang lebih mengetahui kebenaran dan lebih gigih dalam mengikutinya, maka dia lebih pantas meraih hidayah dengan jalannya yang lurus. Dan tidak ada keraguan bahwa para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling utama meraih hal itu setelah para nabi. Salamu alaihim. Maka ayat ini menunjukkan keutamaan dan keagungan kedudukan mereka radhiyallahu anhu.
Dan disunahkan bagi seorang yang membaca Al-Quran untuk mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan maknanya adalah, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Dan dia bukan suatu ayat dari surat Al-Fatihah berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan karena itu mereka telah berijma untuk tidak menulisnya di dalam mushaf. Shadaqallahul azim.